Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Donna Isra Silaban Esos Emikom. Saya adalah dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah komunikasi persuasif yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji pesan yang dirancang secara strategis untuk mempengaruhi sikap, opini, serta perilaku khalayak dalam berbagai konteks, yaitu interpersonal, kelompok, massa, dan digital. Selain itu, melatih mahasiswa untuk menganalisis berbagai kasus persuasif yang nyata, sekaligus merancang program komunikasi persuasif yang etis, efektif, serta bertanggung jawab. Analisis tersebut dilaksanakan menggunakan pendekatan project-based learning yang berpusat pada mahasiswa. Dan perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester yang berbasis proyek. Bobot penilaian yang diberikan untuk mata kuliah komunikasi persuasif diantaranya adalah kehadiran dan partisipasi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning menggunakan platform Sevima Edlink Universitas Katolik Widya Mandira yang menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, mari kita menyaksikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ke-6 dengan materi bentuk-bentuk saluran komunikasi persuasif yang mencerminkan unsur DIA, yakni delivery, interaction, dan assessment. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sangat semangat ya. Saya yakin kalian semua antusias di dalam perkuliahan komunikasi persuasif. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya meminta kesediaan salah seorang teman untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, Katolik. Dalam nama Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu dari malam hingga siang hari ini. Sekarang kami berkumpul di kelas ini ingin memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau melindungi, membimbing kami agar proses belajar mengajar kami dapat berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih Sairo telah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya di depan sudah ada barcode absensi. Silahkan di-scan ya teman-teman. Oke, saya anggap sudah semua ya absensi. Sudah, pastikan jangan sampai terlewatkan. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita akan memulai perkuliahan hari ini. Hari ini kita kuliah pertemuan ke-6. Ingatannya masih sangat tajam ya. Hari ini perkuliahan ke-6. Materinya adalah bentuk saluran komunikasi persuasif. Sebelum kita masuk kepada bentuk saluran komunikasi persuasif, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu saluran komunikasi persuasif. Teman-teman silakan, siapa yang bisa baca? Satu orang?
Kamu bisa? Silakan. Saluran komunikasi persuasif merupakan media atau cara yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan dengan tujuan mempengaruhi sikap, pendapat, maupun perilaku komunikan. Baik, terima kasih. Kata kuncinya apa teman-teman dari sini? Media untuk apa? Mempersuasi, ya, mempersuasi dan mempengaruhi perilaku komunikan. Siapa yang menjadi komunikator? Untuk saat ini siapa yang menjadi komunikator? Saya bukan? Iya. Yang menjadi komunikan siapa? Harapannya dengan saya memberikan persuasi kepada kalian, kalian bisa apa? Terpengaruh, ya, mempengaruhi perilaku kalian. Saya sebagai komunikator mencoba untuk mempersuasi dan kalian merubah perilaku tersebut. Ya, bisa teman-teman? Tadi saya sampaikan apa kata kuncinya? Media untuk mempersuasi. Jadi saluran komunikasi persuasif adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan tujuan mempengaruhi sikap, pendapat maupun perilaku komunikan. Ya, baik. Nah, ada 4 bagian daripada bentuk komunikasi, saluran komunikasi persuasif. Yang pertama itu apa? Persuasi interpersonal, persuasi kelompok, persuasi massa, persuasi digital, dan media sosial. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari persuasi interpersonal. Persuasi interpersonal merupakan proses komunikasi antar individu yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi ini dilaksanakan secara langsung sehingga memungkinkan adanya umpan balik verbal maupun nonverbal. Apa yang membedakan dengan saluran tadi? Kalau saluran tadi media ya. Kalau yang ini apa? Prosesnya ya, prosesnya, proses komunikasi antar individu. Bisa dipahami teman-teman? Jika tadi saluran itu adalah media, maka di persuasi interpersonal proses komunikasi antar individu. Ya, interpersonal itu kan pengertiannya antar individu ya, teman-teman. Oke. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi karakteristiknya? Yang pertama, tatap muka. Ya, tatap muka. Kemudian yang kedua, bersifat dua arah atau diadik. Ya kan? Benar ya, teman-teman? Kemudian yang ketiga, memungkinkan umpan balik langsung. Jadi ketika berinteraksi langsung ada balasannya. Ya, komunikasi dikatakan berhasil jika pesan tersebut memperoleh umpan balik ya. Lalu kemudian karakteristik selanjutnya membangun hubungan yang lebih dekat. Harapannya ketika persuasi interpersonal ini dilaksanakan, maka hubungan antara komunikator dan komunikan semakin dekat, terjalin baik. Oke. Nah, contohnya apa? Kalau teman-teman lihat di sini itu apa? Pertama, edukasi literasi kesehatan. Dan yang kedua, promosi penjualan. Edukasi literasi kesehatan. Ini contohnya yang seperti apa? Misalnya saya sakit nih, datang ke dokter. Dokter, saya sakit, demam, batuk, pilek sudah 1 minggu. Itu bagian daripada persuasi interpersonal saya tidak kepada dokter? Interaksi saya tidak dengan dokter. Benar? Sehingga dokter membalas dengan, oh iya baik ibu sakitnya sudah berapa lama, sudah minum obat apa saja, dan lain-lain. Benar? Benar. Interaksi terjadi ya teman-teman. Lalu kemudian yang kedua, promosi penjualan. Sering melihat sales? Sering ya. Sales kalau jualan itu bagaimana? Banyak trik marketingnya ya. Apa salah satunya? Misalnya menawarkan apa? Produk, misalnya beli apa di sini tadi ya, penjualan mobil, beli
mobil A nanti dapat laptop. Nah, tertarik nggak teman-teman? Tertarik ya? Nah, interaksi yang seperti itu, komunikasi yang seperti itu dinamakan dengan apa? Persuasi interpersonal. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ada kelebihan dan ada keterbatasan daripada komunikasi interpersonal ini. Maksudnya persuasi interpersonal ini apa? Yang pertama, coba bisa dibaca Yulti. Kelebihannya apa? Kelebihannya efektivitas tertinggi untuk mengubah sikap secara mendalam, pesan bersifat customize atau bisa disesuaikan langsung dengan respon target. Coba kita telaah satu persatu. Di sini kelebihannya adalah apa? Efektivitas tertinggi untuk mengubah sikap secara mendalam. Dengan kita interaksi secara langsung, maka kita dapat merubah perilaku kita ya. Secara mendalam apa? Itu bisa mengubah sikap kita. Tertarik misalnya, dokter bilang, oh ya karena kamu sakit, sudah 1 minggu seperti itu ya. Lalu kemudian dokter memberikan obat. Lalu kalian merubah sikapnya itu seperti ini. Oh iya ya dokter, berapa kali saya harus minum obatnya supaya saya bisa sembuh. Kan ada yang namanya perubahan sikap ya teman-teman. Nah, kemudian pesan bersifat customize, bisa disesuaikan langsung dengan respon target. Kalau seandainya pasien bad mood ya, maksudnya ketika pasien sampaikan ke dokter, dokter saya sakit, terus dokter, ya, senang nggak kalian jadi pasien? Tidak ya, malah jadi ilfil ya. Persuasif interpersonal ini diharapkan dapat apa ini? Dapat langsung disesuaikan dengan respon target. Harapan dari si pasien adalah mendapatkan respon yang baik ya. Nah, lalu kemudian di balik kelebihan yang ada keterbatasannya. Apa tuh? Coba siapa yang bisa? Ivan, silakan baca keterbatasannya. Keterbatasan jangkauan audiens sangat sempit atau satu persatu, membutuhkan waktu, tenaga dan intensitas yang tinggi. Oke, keterbatasannya jangkauan audiens sangat sempit. Benar, karena tadi seperti yang saya sampaikan antara dokter dan pasien. Hanya saya dan dokter, ya, terbatas. Membutuhkan waktu, tenaga, dan intensitas. Betul, karena apa? Kita selalu intens bertanya, selain batuk demam apalagi yang dirasakan dan yang lain-lain. Jadinya kita semacam curhat ya, begitu. Lama waktunya teman-teman. Di balik kelebihan ada keterbatasan. Dan nanti di setiap saluran komunikasi persuasif ini ada kelemahan dan ada kelebihannya. Sudah paham ya terkait tentang persuasif interpersonal ya? Kategori salurannya ada tatap muka, telepon, tertulis via chat, email, contohnya juga sudah ada. Karakteristik tadi sudah kita bahas di awal, kelebihan dan keterbatasannya juga sudah kita bahas ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada persuasi kelompok. Nah, coba Kakak Ningsih bisa baca. Persuasi kelompok merupakan proses komunikasi yang dilakukan kepada sekelompok orang untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku sehingga tercapai tujuan bersama. Apa kata kunci dari persuasi kelompok? Sama ya, proses komunikasi ya. Tetapi apa yang membedakan antara kelompok dengan yang interpersonal? Apa yang membedakan? Iya, dilakukan dalam kelompok. Kalau kelompok itu berarti apa teman-teman? Lebih dari satu kelompok. Misalnya ini kelompok A, ini kelompok B. Jadi kalian berdiskusi. Nah, kalian saling mempersuasi. Itu yang dinamakan komunikasi persuasi kelompok ya. Sama seperti dosen ya, ini kan cerita guru. Dosen juga ketika melakukan pembimbingan dengan sekelompok mahasiswa, itu harapannya bisa memotivasi mahasiswa tersebut untuk segera ujian. Oh iya ya,
tadi saya sudah bimbingan dengan Ibu Dona. Harapannya nanti ini bisa memotivasi saya untuk selesai kuliah dengan cepat dan memperoleh gelar cum laude. Amin. Amin. Oke, silakan kamu dulu Maru baca apa itu persuasi massa? Persuasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku masyarakat melalui penyampaian pesan yang direncanakan secara persuasi. Oke, sama ya dengan persuasi interpersonal, kelompok, ya, baru kemudian ini massa, sama-sama apa? Proses ya, proses komunikasi. Tetapi kalau di persuasi massa menggunakan apa? Media massa. Siapa yang masih ingat media massa itu apa saja? Media cetak, media online, media elektronik, ya? Oke, karakteristiknya coba dilihat. Menjangkau masyarakat luas. Jika tadi kelompok hanya satu kelompok, kemudian kalau interpersonal antara orang A dengan orang B, kalau yang persuasi massa, dia apa? Menjangkau masyarakat luas. Kenapa kok bisa menjangkau masyarakat luas? Kenapa? Karena menggunakan media massa, media elektronik, media online, media cetak, ya. Luas ya jangkauannya teman-teman, benar ya? Semua orang bahkan yang dari kampung-kampung juga bisa tahu apa yang terjadi. Betul? Betul. Nah ini tadi karakteristiknya, memanfaatkan televisi, radio, surat kabar, dan media digital. Terjawab ya. Contohnya ini iklan komersial di TV nasional. Apalagi baliho raksasa kampanye politik di jalan protokol. Ya, kemudian iklan layanan masyarakat di surat kabar cetak. Pernah lihat iklan layanan masyarakat kan? Pernah ya? Jangan buang sampah sembarangan. Nah, misalnya seperti itu. Bisa? Iklan apa lagi kira-kira? Iklan layanan masyarakat. Jauhi narkoba. Nah, ya? Kalau misalnya yang interpersonal kan langsung tahu, oh ya kamu sakit. Terus kalau kelompok, oh iya kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau yang massa kan hanya dibaca. Saya misalnya lewat di jalan ada iklan layanan masyarakat. Oh iya ya cukup tahu ternyata ada iklan layanan masyarakat yang seperti ini gitu. Jauhi narkoba. Oh ya sudah. Tidak ada umpan balik saya menjauhi narkoba. Bisa nggak terlihat pada saat itu? Saya langsung menjauhi narkoba. Tidak ya? Nah betul ya? Oke. Dan yang terakhir adalah persuasi digital dan media sosial. Nah, siapa yang bisa membaca? Sinyo bisa baca? Persuasi digital merupakan komunikasi persuasif yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mempengaruhi ide, persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat melalui penyampaian informasi yang cepat dan interaktif. Kalau tadi massa menggunakan media apa? Media massa yang terdiri dari media cetak, elektronik, online, ya. Kalau ini apa? Pakai media sosial. Contohnya apa? Instagram, apalagi TikTok, apalagi Facebook. Ya, jadi ini pakai apa? Pakai media sosial, ya kan? Nah, ternyata kebanyakan politik juga menggunakan media sosial di dalam mempersuasi. Apa contohnya? Kalau kalian lihat iklan lagi hits-hitsnya nih, maksudnya lagi gencar-gencarnya pemilihan umum seperti itu, apa yang kalian lihat? Iklan-iklan. Pilihlah Ibu Dona dari nomor urut 2. Terus kan kemudian ada jargon-jargonnya kan? Benar nggak ada iklan-iklannya seperti itu? Nah, itu yang dimaksudkan dengan sarana politik tadi, media untuk mengiklankan diri ya di media sosial. Lalu kemudian contohnya ini tadi sudah kampanye anti bullying, itu contohnya ya, kampanye anti bullying, edukasi kesehatan melalui Instagram, promosi UMKM melalui TikTok, kampanye politik melalui media sosial, ya. Sudah paham? Oke. Jadi di sini ada quote sedikit teman-teman. Memilih saluran persuasi bukan tentang mana yang terbaik,
melainkan mencocokkan tujuan pesan dengan anatomi medium yang paling tepat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, presentasi sudah selesai. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yosef Egilius Ome. Di sini saya ingin bertanya tentang apa saja tantangan penggunaan media digital sebagai saluran komunikasi persuasif di tengah maraknya hoaks dan disinformasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ome untuk pertanyaannya. Tantangannya itu adalah rendahnya kepercayaan publik akibat maraknya hoaks dan disinformasi. Sehingga pesan persuasif harus disampaikan secara kredibel, berbasis fakta dan melalui saluran yang tepat agar efektif mempengaruhi audiens. Oke, satu lagi tadi ada ya? Oke, silakan. Namanya siapa? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Maria Dorcevina Anissa Obe. Di sini saya ingin bertanya, mengapa pesan persuasif yang sama dapat menghasilkan respon yang berbeda ketika disampaikan melalui saluran yang berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa untuk pertanyaannya. Mengapa demikian? Karena setiap saluran komunikasi memiliki karakteristik dan tingkat kredibilitas yang berbeda, sehingga cara tersebut dapat mempengaruhi audiens dalam menafsirkan maupun merespon pesan tersebut. Bisa? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Saya akan membagi menjadi dua kelompok. Di sebelah kiri saya kelompok 1 yakni kelompok pro, dan di sebelah kanan saya kelompok 2 yakni kelompok kontra. Teman-teman diajak untuk menanggapi pernyataan yang ada di depan. Kegagalan kampanye literasi digital disebabkan oleh pemilihan saluran komunikasi yang kurang tepat, bukan dari isi pesan yang disampaikan. Sudah jelas pernyataannya? Oke, saya persilakan teman-teman untuk mendiskusikan. Selamat mengerjakan. Bisa? Bisa ya? Mengerti ya? Itu yang di depan? Oke, baik. Diskusi selesai. Oke, masih semangat ya teman-teman ya? Oke, baik. Saya anggap semuanya sudah selesai mendiskusikan bersama teman-temannya. Baik, saya meminta kesediaan dari kelompok 1, kelompok pro. Ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan perwakilan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili tim 1 yaitu tim pro atas nama Ferry Octavia Jerandu dan Firman Ferry. Jadi kami dari tim pro setuju dengan pernyataan bahwa kegagalan kampanye literasi digital disebabkan oleh pemilihan saluran komunikasi yang kurang tepat. Hal tersebut demikian karena menurut perspektif komunikasi persuasif, isi pesan yang baik tidak akan memberikan dampak atau tidak akan efektif jika pemilihan salurannya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan dari audiens. Dalam hal ini pemerintah memang sudah menggunakan media-media seperti media sosial, televisi, radio, dan lain-lain. Namun hal tersebut tidak serta-merta mencapai tujuan yang dicapai. Dalam hal ini generasi Z atau generasi sekarang lebih banyak fokus pada platform media seperti TikTok dan Instagram. Sedangkan media lama seperti televisi dan radio hampir tidak ada minatnya lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pemerataan kampanye literasi digital itu disebabkan oleh pemilihan saluran komunikasi yang kurang tepat. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya. Terima kasih banyak Ferin, perwakilan dari kelompok pro ya. Sekarang kita dengarkan dari kelompok kontra seperti apa. Ada yang ingin? Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari
kontra. Jadi di sini kami tidak setuju bahwa kegagalan kampanye literasi digital semata-mata disebabkan oleh pemilihan saluran komunikasi yang kurang tepat. Jika penyebabnya hanya saluran komunikasi, seharusnya kampanye tersebut bisa berjalan secara lancar. Seharusnya kampanye atau platform yang lebih populer seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube itu harus berhasil. Maka dari situ kenyataannya masih bisa dilihat, masih banyak kampanye yang tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pesan, pemahaman karakteristik audiens, serta strategi penyampaian pesannya juga memiliki peran yang sangat pentingnya dalam menentukan keberhasilan kampanye literasi digital tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok pro dan kelompok kontra telah memberikan argumennya. Berdasarkan argumentasi dari kelompok pro dan kontra tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan komunikasi persuasif tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh gabungan dari isi pesan, saluran komunikasi, komunikator, dan karakteristik audiens. Ya, baik. Kita sudah diskusi. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk dikumpulkan minggu depan. Ya, tugasnya itu adalah analisis iklan layanan masyarakat yang ada di media massa dan media sosial. Lalu buatlah dalam bentuk laporan yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Ada yang mau bertanya terkait tentang tugas? Ya, bagaimana? Bu, ini tugasnya dibuat individu atau kelompok? Individu saja ya? Boleh? Oke, baik. Nanti tugas ini dikumpulkan di Adlink. Ya, terkait tentang perintah soal yang lebih lengkap saya akan sampaikan di Adlink. Nanti teman-teman bisa akses dan kirim tugas tersebut di Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya meminta kesediaan dari salah seorang teman untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik, silakan. Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau curahkan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati perkuliahan kami dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong tuntun sertai kami di perjalanan agar sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih banyak Iren sudah memimpin kita dalam doa. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita telah menyaksikan video pembelajaran mata kuliah komunikasi persuasif. Melalui tayangan ini, saya berharap proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat menjadi gambaran nyata atas komitmen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran. Terima kasih kepada Kemendikti-Saintek, LLDikti Wilayah 15, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart 2026 atas kesempatan serta dukungan yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Widya Mandira, pimpinan fakultas, dan pimpinan program studi, dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.